kalian tahu pengertian dari korupsi? Oke, karena kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Pengertian dari korupsi itu sendiri adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan korosif. Dalam kehidupan sehari-hari, besi yang teroksidasi disebut juga dengan karat dengan rumus Fe2O3 kali H2O. Proses perkaratan termasuk proses elektrokimia, di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anode dan oksigen yang terlarut dalam air yang ada pada permukaan besi bertindak sebagai katode. Berikut reaksi perkaratannya. Anode sama dengan Fe sehingga menghasilkan Fe2+ tambah 2 elektron. Kemudian katode sama dengan O2 tambah 2H2O menghasilkan 4 elektron tambah 4 OH-. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi ini besi yang kita jadikan contoh, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Fe menghasilkan Fe2+ tambah 2 elektron. Kemudian dalam proses korosi ini kita harus memerlukan air dan oksigen. Oke, selanjutnya kita pada faktor-faktor yang menyebab korosi. Faktor yang berpengaruh dalam korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan itu sendiri. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Kemudian faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran, udara, suhu kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Kemudian proses terjadinya korosi. Korosi atau pengkaratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair atau oksigen. Contoh yang paling umum yaitu kerusakan logam besi dengan terbentuknya karat oksida. Dengan demikian, korosi menimbulkan banyak kerugian. Korosi logam melibatkan proses anodik, yaitu oksidasi logam menjadi ion dengan melepaskan elektron ke dalam permukaan logam, dengan proses katodik yang mengkonsumsi elektron tersebut dengan laju yang. Nah, dari korosi ini juga ada dampaknya. Dampak dari korosi ini, paku yang terkena korosi akan bersifat rapuh dan tidak ada kekuatan. Ini sangat membahayakan kalau bisa digunakan sebagai fondasi bangunan atau jembatan. Senyawa karat ini juga bisa membahayakan kesehatan kita, sehingga besi tidak bisa digunakan sebagai alat-alat masak, alat-alat industri makanan, atau farmasi kimia. Dalam korosi ini juga kita harus mencari cara pencegahan dari korosi itu sendiri. Berikut cara pencegahan dari korosi itu sendiri. Yang pertama, melalui proses pelapisan. Kedua, proses katode pelindung atau proteksi katodik. Proses pelapisan ini di mana besi dilapisi dengan suatu zat yang sukar ditembus oksigen. Hal ini dilakukan dengan cara dicat atau dilapisi dengan logam yang sukar teroksidasi. Kemudian yang kedua, proses katode pelindung atau proteksi katodik. Besi dilindungi dengan korosi dengan menempatkan besi sebagai katode, bukan sebagai anode. Oke adik-adik, karena kalian tadi sudah mendengar materi yang dipaparkan oleh Ibu tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKS, dan kalian akan menonton video proses perkaratan besi. Pembelajaran kita sampai sini dulu. Ibu akan lanjut minggu depan materi tentang hukum Faraday. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa.
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.